Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kita dibangunkan dari mati yang sementara. Dan kita masih memiliki iman dan Islam di dalam hati kita. Maka ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa mematuhi, menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, dan mari kita berusaha meninggalkan, menjauhi apa-apa hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak salawat di hari Jumat melebihi hari-hari yang lain, apalagi ini merupakan 10 awal bulan Dzulhijjah yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Maka mari Bapak Ibu kita isi waktu luang kita dengan berbanyak amal ibadah, di antaranya adalah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita menyelesaikan tentang bacaan tasyahud ya. Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus, salawatut thayyibatul lillah dan seterusnya. Nah, sampailah kita ke babul adzkari ba'da shalah ya. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Adzkar An-Nawawi, dan kita berada di bab zikir atau bacaan setelah salat. Setelah salat kalau bisa jangan langsung pulang, tapi kita baca zikir ya, yang memiliki keutamaan yang luar biasa yang nanti akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'al ulama'u 'ala istihbabi dzikri ba'da shalah. Ijma' para ulama mengatakan bahwa sunnah ya zikir sesudah salat. Wa ja'at fihi ahaditsu katsiratun sahihatun fi anwa'in minhu muta'addidah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang sahih ya, berbagai macam daripada zikir sesudah salat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhkuru atrafan min ahammiha, dan kami akan mengemukakan dari bagian-bagian yang penting ya, terkait zikir sesudah salat ya. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a'i asma' qala jawful lailil akhir wa duburus salawatil maktubat. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Kami telah meriwayatkan dalam kitab
Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Humamah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, ayyud du'ai asma, doa apa yang lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, Nabi menjawab, Jawful lailil akhir, pada penghujung akhir malam dan setelah sholat wajib. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa ini hadis hasan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, jamaah Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah, doa yang lebih didengar ya, dalam hadis ini Nabi menjawab bahwa doa yang dipanjatkan ketika sepertiga akhir malam, penghujung akhir malam ya. Berarti seseorang itu ya dia bangun ya, bangun di akhir malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalnya shift malam, jadi tidak tidur kan, harus terjaga sampai nanti habis waktunya, jam-jam mungkin pagi jam 7. Nah, perawat misalnya bapak-bapak ya, ibu-ibu, atau pekerja yang lain, bagaimana? Apakah dia bisa untuk berdoa ya secara umum, mungkin sholat tahajud kah atau sholat witir kah ya? Kalau seperti ini ya silahkan ya, kita panjatkan doa ya, kita sholat di malam hari ya, penghujung malam lebih tepatnya, tatkala saat itu masih banyak ya, orang-orang yang terlelap dalam tidurnya. Ada seorang hamba yang dia bangun ya, menunaikan sholat, memohon kepada Allah, maka tentu ini luar biasa ya. Dan doa yang dipanjatkan setelah sholat wajib. Ini hadis yang sahih kata Imam At-Tirmidzi. Kalau kita di lain hadis ya, kalau kita pernah dengar, saya yakin ya banyak juga tempat-tempat ya yang doa itu mustajab. Dan mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita manfaatkan waktu-waktu tersebut. Ketika hujan turun, menunggu iqamat ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya tempat atau waktu di mana doa itu mustajab. Nah, salah satunya adalah ini ya, setelah sholat dan doa yang dipanjatkan di penghujung akhir malam. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu a'rifu inqidha'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Wa fi riwayat Muslim kunna. Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan takbir. Dalam riwayat Muslim, kunna artinya kami ya. Jadi para sahabat mengetahui bahwa Nabi telah menyelesaikan salat dengan tanda bahwa Nabi mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar. Wa fi riwayatin fi sahihaihima an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifu an-nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idza ansarafu bidzalika idza sami'tuhu. Dan dalam sebuah riwayat lain ya, yang termaktub di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga,
sama dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya mengeraskan suara ya zikir ketika selesai melaksanakan salat itu terdapat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa aku mengetahui apabila mereka setelah menyelesaikan salat ya, setelah salat menunaikan salat ya, aku mengetahui tatkala aku mendengarnya. Jadi Bapak-bapak, ini juga menjadi hujjah atau dalil bahwa mengeraskan suara atau mengangkat suara ya berzikir selesai salat itu merupakan kebiasaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada pula memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tad'una asammun wala ghaliban. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli maupun yang tidak ada. Innama tad'una sami'an qariban. Tapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan dekat. Jadi kedua hadis yang mungkin terdengar bertentangan, sehingga diambillah kesimpulan bahwa zikir yang dikeraskan ya selesai salat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya memberikan pelajaran bahwa ayo keraskan suara ketika zikir ba'da salat, selesai salat. Tapi bagi yang sudah terbiasa ya boleh memelankan suara zikir. Pada akhirnya Bapak-bapak ya silakan ya, jangan ini menjadi keributan ya. Tapi ini sudah tidak ini lagi. Jadi kita sudah masing-masing sudah memahami ya, bagi ada yang zikirnya mengeraskan suara silahkan, bagi yang zikirnya pelan suaranya ya itu juga dipersilahkan. Ya, kalau di masjid kita ya, maka kita mengeraskan suara ketika zikir ya. Jadi silakan, karena tadi ya Nabi pernah bersabda seperti itu ya. Jadi boleh mengeraskan suara, dan ini memang ada di zaman Rasulullah, kebiasaan di zaman Rasulullah SAW. Dan Ibnu Abbas mengetahui bahwa selesai sholat itu tandanya dengan orang-orang mengeraskan suaranya selesai sholat sembari membaca zikir. Begitu ya Bapak-bapak. Jadi jangan kita saling menghormati. Bagi yang zikirnya sir ya memelankan suara silakan, bagi yang jahar juga silakan ya. Ini hadisnya ya. Jadi kalau ditanya dalilnya mana, ini dia. Berikutnya, rawaina fi sahihi Muslim an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu an, beliau berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali dan kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i wa huwa ahadu ruwatil hadits kaifal istighfar qala taqul
astaghfirullah, astaghfirullah ila akhir. Imam Al-Auza'i ditanya, ya, dan beliau merupakan salah satu perawi hadis ini, bagaimana ucapan istighfar? Ya, beliau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, selesai sampai seterusnya. Ya, artinya istighfar 3 kali dan melanjutkan dengan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu yang pertama, Bapak-bapak ya. Jadi selesai sholat, salah satu bacaan Nabi SAW adalah istighfar, ya, 3 kali dan membaca doa yang tadi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas shalah sallama qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kami telah meriwayatkan dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai mengerjakan salat dan beliau mengucapkan taslim atau salam, assalamualaikum warahmatullah, ya. Beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini bacaan lain, ya, zikir yang didawamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hafal Pak ya. Insyaallah ya. Menda hafal dihafal berarti. Tidak ada alasan untuk apa katanya faktor usia. Ya, beguyur insyaallah. Karena disebutkan banyak orang-orang yang hebat menemukan penemuan-penemuan luar biasa dalam sejarah. Itu ditemukan oleh orang-orang hebat itu pada usia lanjut. Nah, ini menjadi motivasi ternyata Pak. Nah, ketika usia ya sudah lanjut, terus berkarya, ya terus belajar, ya terus begitu ya. Berikutnya wa rawaina fi sahih Muslim an Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul dubura kulli salatin hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wal fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun qala Ibnu Zubair wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Zubair, ya, radhiyallahu an, bahwa setiap selesai salat fardu, ya, sesudah salam, ia selalu mengucapkan zikir berikut ini. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahus tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ibnu Zubair mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan zikir tersebut ya, setelah selesai salat. Ya. Ini dari sahabat Abdullah bin Zubair ya radhiyallahu an. Ya, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya ya setiap selesai salat. Ini terdengar seperti ini ya Bapak ya. Apa? Takbir. Ada walau karihal kafirun. Dan itu sebenarnya bacaan yang bagus. Ya. Di sini kalau kita bisa garis bawahi ada bacaan lahun ni'mah wal fadl. Ya, baginya nikmat dan keutamaan. Allah lah zat yang maha memberikan nikmat kepada kita. Dan baginya lah pujian yang baik, sana'ul hasan. Ya. Pujian, ya, sanjungan yang paling tinggi hanya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bacaan lain dari sahabat yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zubair. Ya, beliau mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ini setiap selesai mengerjakan salat. Berikutnya Bapak-bapak, wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlu duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Faqal ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qal tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Qala Abu Salih Ar-Rawi an Abi Hurairah lamma su'ila an kayfiyati dzikriha yaqul subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Kami telah riwayatkan di dalam kitab Sahih dan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya para fuqara ya, muhajirin ya, kaum fakir ya, dari sahabat muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, mereka berkata kepada Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta telah mendapatkan atau membawa derajat ya, atau pahala yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka memiliki keutamaan dari harta yang mereka miliki ya, pergi haji dengannya, berangkat umrah dengannya, berjihad dan bersedekah. Nabi SAW
berkata, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu, ya, suatu amal yang kalian bisa menyusul orang yang mendahului kalian, dan dengan amal itu kalian dapat mendahului orang sesudah kalian. Tidak ada seorang pun yang memiliki amal lebih utama dari kalian kecuali orang yang beramal sama dengan yang kalian amalkan. Ya, sahabat-sahabat tadi mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami mau. Rasulullah bersabda, bacalah, ucapkan tasbih, ya, dan tahmid dan takbir, ya, selesai atau di belakang tiap-tiap salat atau selesai salat 33 kali. Abu Salih, perawi hadis ini yang menerimanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan, tatkala Abu Hurairah ditanya mengenai cara zikirnya, ia menjawab, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Masing-masing kalimat itu dibaca sebanyak 33 kali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dulu, ya, orang-orang fakir, ya, dari sahabat muhajirin pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam tanda kutip, ya, iri dengan orang-orang yang punya harta. Luar biasa, ya, irinya karena orang-orang yang punya harta itu banyak amalnya, sedangkan mereka, ya, karena memiliki keterbatasan dari segi harta, ya, tidak bisa seperti orang-orang yang ahlu dusur tadi, ya, yang punya banyak harta. Jadi mereka mengadu kepada Nabi, minta sebuah amalan. Minta sebuah amalan, ya. Tadi, ya, kalau kita dengar, Masya Allah, orang-orang yang punya harta mereka sholat juga, puasa juga, karena punya harta tadi haji, umroh, sedekah, ya, berjihad. Karena bapak-bapak, jihad itu kan butuh modal, beli kuda, baju perang, pedang yang terbaik, dan lain sebagainya. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang bertanya tadi bahwa amal ini bisa menyusul orang yang di depan kita, bisa mendahului, ya. Jadi kalau dalam balapan itu kalau kita ketinggalan bisa menyusul. Masya Allah. Berarti betapa amalan ini memiliki keutamaan yang tidak kecil, artinya besar sekali. Apa itu? Bertasbih subhanallah, ya, bertahmid alhamdulillah, dan bertakbir, membaca Allahu akbar 30, masing-masing 33 kali, dan kita baca selesai salat. Ad-duthur jam'u dathrin bi fathid dal wa iskanits tha'il mutsallatsa wa huwa al-malul katsir. Nah, pengertian ad-duthur, ya, itu merupakan jamak dari kata dathrin. Huruf dalnya difathahkan, dibaca dengan fathah, ya, da. Itu artinya adalah malul katsir, harta yang banyak. Jadi ahlud duthur, orang-orang yang punya harta yang banyak. Ya, punya harta banyak, bapak-bapak, ya, alhamdulillah, ya, bisa digunakan dengan kebaikan yang banyak pula. Kan ada tuh ungkapan, ketika harta berada di orang yang tepat, jadi banyak dia beramal salih. Tapi kalau tidak tepat, waduh, entah kemana-mana nanti dihabiskan, ya, maksiat dan lain sebagainya. Tapi juga ingat bapak-bapak, banyak harta, banyak pula hisabnya nanti. Nah, maka kita gunakan,
kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi boleh enggak kita jadi orang kaya? Ya boleh. Bahkan ada yang mengatakan sangat dianjurkan. Ya tadi kita naik haji butuh harta, umrah butuh harta, sedekah butuh harta. Bahkan ada yang mengatakan orang muslim harus kaya sehingga banyak kebaikan yang akan dapat dia perbuat dengan banyaknya harta yang dia miliki. Ya tadi, ya mungkin pas tadi ungkapan harta berada di orang yang tepat, luar biasa. Wa rawaina fi sahih Muslim an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah 33 tasbihah wa 33 tahmidah wa 34 takbirah. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, beberapa zikir ya, muaqibat, bacaan yang tidak akan membuat kecewa orang yang mengucapkannya atau orang yang mengerjakannya. Selesai mengerjakan salat ya, atau di belakang tiap-tiap salat fardu itu maksudnya ya selesai salat ada bacaan ya, zikir yang tidak akan membuat kecewa orang yang membacanya. Apa itu? 33 kali tasbih, 33 kali tahmid dan 34 kali takbir. Bacaan ini Bapak-bapak tidak akan mengecewakan kita. Berarti menguntungkan, memberikan keuntungan kepada orang yang membacanya. Ya mungkin keuntungan itu tidak cash langsung kita dapatkan, tapi ingatlah bahwa ada kehidupan nanti setelah kita meninggalkan dunia itu. Dunia ini ya di sana nanti akan kita dapatkan, insya Allah. Ya. Tapi bisa tidak kita mendapatkannya di dunia? Bisa saja. Ya. Zikir sesudah salat dan amalan-amalan lain, insya Allah. Ya. Ini kalau dalam riwayat ini, ya Bapak Ibu, tasbihnya 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, takbir Allahu Akbarnya 34 kali. Terakhir ya, ini banyak sebenarnya, ini panjang tapi kita batasi sampai ini yang terakhir. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. Masya Allah. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap salat 33 kali, memuji Allah 33 kali, bertakbir 33 kali, dan mengatakan untuk menyempurnakan yang 100 ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ya, kalau ini 33 digenapkan 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Apa faidahnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apa fadilahnya, keutamaannya? Akan diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Banyak dosa kita ya Bapak Ibu ya. Terutama yang berbicara ini. Banyak dosa kita. Maka bagaimana cara menghapusnya? Nah, salah satunya ini dengan kita berzikir sesudah salat ya, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini riwayat yang lain ya. Kalau yang di atas tadi kan Allahu akbarnya 34 kali. Nah, jadi banyak bacaan-bacaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, dan semua itu memiliki keutamaan yang besar sekali, luar biasa. Kita bertasbih kepada Allah ya, memuji Allah, bertakbir kepada Allah, dan bacaan yang lain yang pastinya Allah itu suka ya, mencintai hamba-hamba yang membaca ini ya. Kita dapatkan di antaranya ini tadi, dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Wah, buih di lautan itu banyak sekali Pak ya, banyak sekali. Maka sebanyak itu, apabila kita berdosa kepada Allah sebanyak itu, dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang mengatakan bahwa mungkin dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar itu harus taubat dulu ya, taubat kepada Allah, tidak akan mengulanginya lagi. Namun apapun itu Bapak-bapak ya, yakinlah bahwa Allah itu zat yang maha pengampun. Apapun kesalahan kita, kalau kita menyesal, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Nah, ini yang membedakan dengan manusia. Kalau kita punya salah kepada manusia, sekali, dua kali, kita minta maaf, mungkin dimaafkan. Kalaulah 3, 10 kali misalkan, berat kayak tak ada maaf bagimu katanya. Nah, ya. Tapi kalau Allah, masya Allah, Allah itu zat yang maha pengampun, maha penyayang. Ya. Sebanyak apapun dosa kita, kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya. Maka disebutkan masuk surga itu kan karena rahmat Allah. Artinya, ya mari kita mencari rahmat Allah. Ya. Kadang kebaikan-kebaikan yang kecil Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, mungkin terlihat sepele, kita tidak tahu. Ternyata di situ ya rahmat Allah turun kepada kita. Kan kebaikan itu banyak, dan kadang-kadang yang sepele itu kita abaikan ya. Kita ada sebuah barang di jalan misalnya menghalangi jalan, kalau kita singkirkan, itu kan bahkan disebutkan salah satu bukti iman di dalam hati kita. Ada hewan yang mungkin kehausan, kita kasih minum, atau kelaparan, kita kasih makan. Banyak Pak ya, kadang kan kalau kita makan di luar, ya ada hewan, gitu. Kucing lah ya misalnya, ya kasih, walaupun sedikit, karena boleh jadi itu yang Allah pandang dengan kebaikan yang luar biasa. Nah, ya menurut saya baiknya jangan kita usirlah, atau naudzubillah kita tendang ya, dengan alasan dia mengganggu. Artinya mungkin dengan cara yang lebih baik. Bagaimana ya kita lebih tahu ya, tapi coba ya baik-baik. Jangan pula ya kita
dengan kasar ya dan sebagainya. Banyak sekali, Pak ya. Atau seperti kisah kalau ada salah Imam Ghazali ya. Ketika ada lalat yang hinggap di tinta penanya, maka Imam Ghazali membiarkannya, tidak langsung diusir, memberikan kesempatan untuk sang lalat untuk minum sejenak tinta dari penanya Imam Ghazali rahimahullah. Ini kan mungkin kayak sepele, tapi masya Allah. Artinya Bapak Ibu, ya, mari kita menebarkan kebaikan. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Kita tebarkan kebaikan, ya karena tadi kadang-kadang kebaikan yang mungkin dianggap sepele ternyata itu yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang beramal saleh ya. Terutama Bapak Ibu perlu diingatkan bahwa ini sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah ya, kesempatan yang sangat baik untuk kita beramal ya. Ulama mengatakan al-muwaffaq man wufiqa li'amali waqtihi. Orang yang diberi taufik oleh Allah adalah orang yang mendapatkan petunjuk untuk beramal tepat pada waktunya. Nah, ini yang saat yang tepat. Banyak beramal solih kita, banyak berbuat baik karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menebarkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena menyita waktu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.